Anda kembali di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, pemirsa. Di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Slamet yang menjelaskan mengenai konsep takdir dalam Quran, di mana memang takdir merupakan ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, di mana sejak dalam kandungan atau bisa disebut juga dengan kodo dan qadar. Namun pemirsa, apakah takdir tersebut bisa diubah? Di segmen ini kita akan membahasnya dengan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Ebira berikut ini. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fassalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Ahmad Slamet Ibnu Syam, Kiai Haji Haris Hakam. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati guru-guru kita. Host kita Ustadz Ahmad Sofyan, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Sehat semuanya, badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, kantongnya sehat. Alhamdulillah. Judulnya adalah berdamai dengan takdir. Kalau kita mau berdamai dengan takdir, kuncinya adalah beriman dan yakin dengan segala apa yang Allah tetapkan buat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, Islam tidak menafikan bahwasanya manusia Allah berikan kehendak untuk dapat memilih dalam bersikap seperti apa dia menyikapi ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Betul enggak? Betul. Maka dalam firman Allah dalam Al-Quran, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan ayat 3, Allah Ta'ala sampaikan, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kemudian dalam realitanya, manusia Allah berikan kehendak untuk menentukan sikapnya. Bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia tidur, betul? Betul. Tapi kehendak manusia yang harus kita bawahi, kita garis bawahi adalah kehendak manusia ini tidak akan terjadi tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Barang siapa yang mereka berkeinginan untuk mengikuti jalan yang lurus, sesungguhnya mereka tidak akan bisa berkehendak kecuali Allah Rabb semesta alam yang menghendakinya. Maka ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, tadi sudah disampaikan ada jenis takdir, yakni takdir mu'allaq. Takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiarnya manusia. Takdir mu'allaq tuh kayak misalkan tercatat untuk kita nih nasibnya bodoh. Maka bodoh ini bisa kita rubah menjadi agak pinter dikit. Kemudian tercatat untuk kita nasibnya dompetnya tipis. Bisa kita rubah dengan ikhtiar manusia biar dompetnya jadi tebelan dikit. Kan begitu, betul? Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab.
Allah itu punya kehendak, punya wewenang untuk menghapus catatan dan menetapkannya, dan di sisinya lah ada buku induk catatan takdirnya manusia. Maka kalau tadi dikutip ayatnya oleh Ustadz Sofyan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai dia merubah sendiri. Oleh karena itu ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk tawasul kita, ikhtiar manusiawi kita untuk bisa merubah takdir yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang pertama adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ikhtiarnya dengan cara silaturahim. Nyambung tali persaudaraan antar sesama kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayyubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang dia pengen dilegain rezekinya. Pengen enggak? Pengen banyak rezekinya, jangan cuma banyak tapi berkah. Wa yunsa'alahu fi athari. Siapa yang dia pengen umurnya dipanjangin? Umurnya panjang pengen bu? Pengen pak? Umur yang panjang yang bagaimana? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling bagus adalah khairukum man tola umruh wa hasuna amalu. Dia yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Jadi kita minta umur yang panjang, bukan yang tua-tua keladi. Apa itu tua-tua keladi? Makin tua makin dalam hal taat nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita mau rezekinya Allah lapangkan, kalau kita mau umurnya Allah panjangkan, falyasil rahimah. Hendaknya kita menyambung tali silaturahim. Yang kedua, sedekah, berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata la tudfi'a ghadabar rabb wa tadfa'u maitatasu. Sesungguhnya sedekah, kita berbagi nggak disebutkan nominalnya, nggak disebutkan sedikit banyaknya, sedekah semampu kita bisa. Itu bisa memadamkan kemarahannya Allah dan bisa menghindari kita dari kematian yang su'ul khatimah. Kalau begitu kita balik. Tandanya sedekah bisa bikin Allah redha dan bisa menghantarkan kita kepada akhir yang baik, yakni husnul khatimah. Dengan cara apa? Sedekah. Dan yang ketiga, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika seseorang Allah berikan ketetapan, Allah berikan ujian yang dia rasa begitu berat, mentok sana sini, dicari jalan keluar kemana nggak ketemu, jangan lupa ada pintu langit yang selalu terbuka. Maka caranya kita merubah takdir yang paling ampuh adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah sering kita dengar nih dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kemudian berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apa ada hambaku yang istighfar kepadaku maka akan aku ampuni. Hal min taibin fa'atuba alaih. Siapa di sini hambaku yang bertaubat akan aku terima taubatnya. Wahal min sa'ilin fa'u'tiyalah. Adakah di sini dari hamba-hambaku yang punya minta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Maka ini kesempatan buat kita. Tawaran dari Allah. Kalau ada nasib-nasib yang kurang baik dari diri kita, minta sama Allah supaya Allah gantikan dengan nasib yang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal. Kalaupun Allah tidak mengganti dengan nasib yang lebih baik, setidaknya Allah ciptakan rasa redha dalam hati kita untuk segala ketetapan yang Allah berikan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ebira telah menjelaskan bahwa ada takdir yang mu'allak atau takdir yang bisa dirubah. Dengan kita rajin bersedekah, dengan kita berdoa, dengan kita berikhtiar bersungguh-sungguh. Sehingga insya Allah apa yang kita inginkan insya Allah kita dapatkan. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah ketika apa yang kita inginkan masih saja tidak sesuai. Nah di saat itulah kita berdamai dengan takdir. Inilah nanti selengkapnya akan dijelaskan di segmen ketiga nanti bersama guru kita Kiai Haji Haris Hakam. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.